Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Indra Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akan menjawab tugas UTS konfigurasi ERP, yaitu mengenai implementasi master data dan transaksi. Nah, jadi pada tugas UTS kali ini kita diminta untuk mengenalkan implementasi master data dan transaksi pada beberapa studi kasus yang telah dibagikan sebelumnya. Nah, untuk bagian saya mendapatkan bagian ini studi kasus EPK Geri Ilmi atau kantor pelayanan pajak Tangerang. Nah, jadi di sini kita akan membahas implementasi dari pembelajaran konfigurasi ERP mengenai master data dan transaksi akuntansi yang ada pada Odoo. Nah, secara garis besar kita akan lakukan transaksi akuntansi menggunakan data-data yang dapat dari studi kasus EPK Geri Ilmi ini. Jadi kita harus harus memasukkan data-data yang studi kasus itu ke master data Odoo. Jadi kita harus mengubah yang tadinya dari PDF kita ubah ke Excel dulu, ke CSV, baru kita import file CSV tersebut. Jadi pada video kali ini akan terdapat 3 bagian, yaitu pertama persiapan database baru, yang kedua proses import master data, dan ketiga penjelasan transaksi akuntansi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian database baru. Jadi berikut langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuat database baru. Jadi pertama kita buka link mengelola database. Jadi di sini ini kita sudah berada di halaman Odoo-nya. Nah, untuk link pengelolaan database tuh linknya ada berikut di database manager. Jadi kita masuk ke web ini, ke halaman ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik tombol untuk klik tombol create database, lalu kita isi informasi dan klik continue. Nah, jadi di sini kita create database baru. Nah, ini nama database-nya. Ini lalu language Indonesia, language English baru country Indonesia ya, buat memudahkan artinya. Lalu kita klik continue di sini. Lalu kita menunggu sebentar untuk pembuatan database baru yang akan dengan nama ini. Kita tunggu sebentar. Ya, oke, jadi ini database baru sudah terbentuk. Jadi kita tinggal login saja. Ini nama database baru, kita login. Nah, jadi kita sudah berada pada database baru. Database baru tunjukkan bahwa belum ada aplikasi yang terinstall. Nah, kemudian jika database baru sudah terinstall, langkah selanjutnya adalah kita menginstal 3 modul berikut untuk menunjang nantinya transaksi dan import master data dari studi kasus. Jadi ada 3 modul yang kita install, yaitu modul accounting, inventory, dan contact. Kita install beberapa modul berikut tersebut. Kita install terlebih dahulu. Jadi ini modul pertama, Odoo 12 accounting. Jadi sebenarnya Odoo 12 accounting ini merupakan modul add-ons, modul bawaan yang nantinya bukan merupakan bawaan dari Odoo. Nah, jadi nanti ada cara itu sendiri bagaimana untuk melakukan instalasi modul tersebut. Nanti akan saya cantumkan linknya. Jadi ini kita install terlebih dahulu 3 modul tadi, yaitu Odoo 12 accounting, contact, dan inventory. Kita tunggu terlebih dahulu untuk proses instalasinya. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa proses instalasi akan selesai karena aplikasi sudah refresh. Kita lihat apakah sudah benar-benar terinstall atau belum. Jadi di sini sudah ada accounting, dan juga di bagian apps-nya sudah terinstall. Jadi modul pertama ada 12 accounting berhasil kita install. Lalu selanjutnya kita mencari modul contact. Nah, untuk kontak ini merupakan modul bawaan dari Odoo, jadi tidak perlu ada instalasi tambahan. Jadi kita install saja. Jadi biasanya kita tunggu instalasinya. Dan sudah refresh, nyata sebentar lagi sudah terinstall modulnya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah terinstall kontak. Terus yang terakhir modul inventory. Ini install juga. Ini juga modul bawaan, jadi tidak perlu ada instalasi tambahan. Kita tunggu sebentar untuk instalasinya.
Oke, proses instalasi sudah hampir selesai karena web udah sudah refresh menandakan bahwa modul yang akan install akan terinstall. Dapat di sini konteks modul konteks sudah ada, modul inventory sudah ada, modul accounting sudah ada. Jadi semua modul yang diperlukan sejauh ini untuk melakukan transaksi akuntansi pada soal tes kali ini sudah diperlukan semua. Oke, jika sudah selesai, untuk pembuatan database baru sudah selesai. Jadi kita bisa masuk ke bagian 2 yaitu proses import master data. Untuk bagian import master data, berikut langkah-langkah untuk melakukan import master datanya. Jadi yang pertama kita ubah informasi di studi kasus menjadi bentuk CSV. Nah, jadi pertama kita lihat dulu apa saja informasi yang terdapat pada studi kasus tersebut. Nah, berikut informasinya. Ini informasi chart of account. Lalu kemudian di sini ada informasi neraca saldo atau beginning balance. Lalu di sini ada persediaan modul. Ini tuh produknya kan ada harga jual, harga beli, kuantitas. Dan di sini juga ada stok inventornya, itu nantinya di sini di kuantitasnya. Kemudian ini data pelanggan, ini kita bisa anggap sebagai partnernya. Ini 1 2 3 partner, dan di sini juga dapat partner-partner lainnya. Kemudian selain itu ada juga udah itu aja. Jadi ada 5 data yang akan kita import ke CSV, yaitu yang pertama chart of account yang ini, kedua beginning balance, ketiga partner dari sini, lalu yang keempat udah produk, ini produknya, dan kelima ada stock inventory-nya, itu kapasitas dari produknya. Oke, jadi pertama ini di chart of account kita ubah dulu bentuknya ke bentuk Excel. Di sini chart of account-nya seperti ini. Nah, dari bentuk di sini kita akan save menjadi CSV. Nah, ini untuk chart of account, lalu untuk beginning balance-nya, ini untuk partnernya, produk, dan data stock inventory-nya. Oke. Nah, setelah kita ubah ke dalam bentuk CSV, langkah selanjutnya adalah kita import master datanya kode dengan cara berikut. Jadi kita sekarang mulai import masing-masing master data. Nah, pertama untuk di bagian chart of account, pertama kita buka modul accounting, kemudian cari chart of account di tab configuration. Ini kita cari terlebih dahulu. Di sini accounting, configuration, chart of account. Nah, ini udah ada bagian chart of account-nya. Nah, kemudian setelah kita di halaman chart of account, langkah selanjutnya adalah kita klik tombol import. Namun sebelum kita melakukan import, ini pastikan terlebih dahulu bahwa chart of account sebelumnya sudah ada itu untuk dihapus. Jadi chart of account yang ini, yang sebelumnya kita sudah ada di bawaan dari demo datanya, ini akan kita hapus dulu. Nah, ini kenapa akan kita hapus? Karena agar menghindari adanya bentrok. Nah, ini untuk jadi bentrok dengan chart of account yang akan diimport, yaitu chart of account yang bentuk CSV yang tadi ada dari studi kasusnya. Nah, jadi kita akan melakukan penghapusan, namun jika terjadi error, hilangkan terlebih dahulu referensinya. Nah, ini akan saya berikan contohnya bagaimana jika untuk menghapus chart of account-nya. Oke, ini jadi contohnya, misalnya kita hapus semua, kita ingin hapus tapi ternyata tidak bisa karena ada karena timbul set customer vendor, jadi dia masih terhubung dengan customer vendor. Nah, jadi untuk melakukan menghapusnya, kita melakukan langkah yang tadi. Jadi kita buka tab baru. Nah, jadi di sini kita mencari ini setting, activate developer mode, tab technical ke component properties. Jadi kita ke menu component properties melalui tab technical dengan menyalakan activate developer mode terlebih dahulu. Ini tadi bagian setting, nyalakan developer mode-nya. Ketika sudah nyala developer mode-nya, kita ke setting lagi, bagian teknikal, lalu cari component properties. Nah, di sini. Oke, setelah ada di sini, kita mencari akun mana yang masih berhubungan dengan customer referral tadi. Nah, saya sudah di sini mencantumkan apa saja yang perlu dihapus value-nya.
Nah, jadi jika sudah sebut cari akun yang memiliki referensi langsung ke vendor, kemudian hilangkan value-nya. Nah, ini beberapa value apa jenis-jenis akunnya yang akan kita cari dan kita ubah value-nya. Yang pertama ini property account retrievable ID. Nah, di sini masih mempunyai value berupa akun 11, yang dimana akun 11 itu adalah itu berupa retrievable. Nah, kenapa dia berupa retrievable? Karena ini ID-nya 11, jadi maksudnya akun 11 ini adalah akun di chart of account yang memiliki ID 11 di sini. Jadi kita hapus, kita ubah dulu value-nya jadi 0. Kita save. Dan hal tersebut menyebabkan chart of account yang ini bisa kita ubah. Misalnya ini kan retrievable, ini jadi bisa kita hapus. Nah, berarti kita sekarang melakukan penghapusan untuk beberapa hal lainnya yang seperti saya di sini. Berikut yang akan diubah. Nah, jadi kita akan skip dulu untuk penghapusannya. Nanti saya akan contohkan juga apa-apa saja yang harus diubah value-nya agar cara vokal Anda dapat dihapus. Oke, saya lakukan dulu untuk perubahan value-nya. Ya, oke. Jadi tadi saya sudah menjalankan pengubahan pengubahan value pada account di company properties-nya. Ini seperti di sini sudah tidak ada value-nya. Kita lihat lagi di sini tidak ada value-nya juga. Nah, dan beberapa hal lainnya sudah saya hapus. Jadi kita bisa melakukan penghapusan pada chart of account yang sudah ada sebelumnya. Misalkan di sini current liabilities kita bisa langsung hapus semuanya. Oh, sebentar, ini salah. Oke, jadi tadi sudah ketahuan yang mana yang tidak bisa dihapus. Jadi yang ini dua bagian ini tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena dua bagian ini berhubungan dengan teks yang ada di configuration, itu yang ini. Jadi dia masuk ke sini. Dia masuk ke sini. Jadi teks yang ini juga perlu dihapus dulu semuanya. Nah, ketika teks ini sudah dihapus, baru kita menghapus lagi semua bagian dari chart of account. Lalu ini sudah bisa dihapus. Kita hapus semuanya dulu. Nah, ini kita hapus semuanya. Dan ya sudah berhasil terhapus semua. Nah, langkah selanjutnya jika sudah berhasil terhapus adalah kita import lalu load file di sini. Nah, itu di mana? Artinya itu ada di sini. Ini kita klik import, lalu kita klik load file, lalu pilih master data yang sudah berbentuk CSV yang tadi kita sudah ubah dari studi kasus sebelumnya. Nah, di sini kita bisa tes import untuk memastikan apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, lalu kita import. Lalu ya, ini udah muncul semuanya. Sudah muncul semua sesuai sama yang di studi kasus. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita untuk beginning balance. Sebenarnya untuk semua master data caranya sama, itu pada halaman tersebut kita klik import load file lalu klik tombol import jika sudah selesai. Nah, perbedaannya terdapat pada bagaimana cara kita mengakses menu untuk import modul tersebut. Oke, jadi pada beginning balance ini perbedaannya. Kita ke modul accounting lalu tab configuration. Ini bukan chart of accounts. Ini dia di bagian dia di bagian journal entry, ada di accounting journal entry. Saya ubah dulu. Oke, jadi setelah ada perubahan, jadi kita untuk modul beginning balance-nya ke modul accounting, kemudian pada tab accounting ke journal entries, lalu sisanya sama, itu import, load file, dan import. Jadi kita ke bagian accounting, kita sudah di menu accounting, lalu sudah di journal entries, kita klik import, load file, lalu pilih master data yang sudah berbentuk CSV yang sudah kita ubah dari studi kasusnya.
beginning balance-nya. Lalu jangan lupa tes import. Jika selesai import, kemudian diklik, jangan lupa untuk diaktifkan, itu di post. Nah juga jika lihat hasil sudah sama, sudah selesai. Nah kemudian langkah selanjutnya kita ke modul. Langkah selanjutnya adalah kita ke modul partner. Kita sama kurang lebih samanya, cuma beda menunya. Kita untuk sini kita ke menu konteks. Kita ke menu konteks dulu, sini menu konteks. Lalu import file, lalu cari partner yang tadi bentuk CSV, lupa tes import. Jika sudah everything is valid, import. Kemudian selanjutnya kita setelah master data partner, kita ke master data produk. Sekarang kita ke master data produk, inventory, kemudian tab master data produk. Kita ke inventory, kita ke tab master data, lalu kita ke products, terus sama seperti tadi, kita akan import dan load file, kemudian kita pilih produknya, dan jangan lupa di tes import juga. Dan yang untuk modul terakhir yaitu stock inventory, kita ke modul inventory, lalu buka tab operation dan inventory adjustment. Tab inventory, operation, inventory adjustment, mulai sama import file, pilih stock inventory, datanya yang dalam bentuk CSV. Ini namanya tes import juga udah sama semua. Ini produk. Nah ini untuk bentuknya. Oke, jadi kita langsung import saja. Langsung dari Excel. Import. Nah, kita import. Oke, ini sudah ada. Jangan lupa untuk diaktifkan. Seperti inventory. Lalu validate inventory. Ya, ini quantity sudah terupdate. Kita juga bisa cek di master data product. Kemudian bahwa ini sudah sesuai unitnya. Oke, jadi untuk informasi data sampai berikut. Kemudian kita akan masuk ke bagian transaksi akuntansi dari studi kasus. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian transaksi, sebelumnya adalah langkah harus dilakukan dulu. Jadi sebelum melakukan transaksi akuntansi, terlebih dahulu kita harus melakukan link ulang COI. Sebelumnya kita lakukan unlink untuk penghapusan COI default. Nah, jadi kan di bagian sebelumnya kita sudah melakukan unlink, yaitu penghapusan value itu agar COI defaultnya bisa dihapus. Tapi sekarang kita harus link lagi agar nanti transaksinya tidak ada error dan sudah terhubung satu sama lain. Nah, di sini saya akan tampilkan berikut daftar-daftar hal yang perlu di-link ulang pada COI yang diimport dari CSV studi kasus. Jadi di sini ada dua bagian, yaitu pertama di company properties dan di jurnalnya. Oke, pertama di company properties dulu. Nah, untuk di company properties itu jadi kita ke bagian setting terlebih dahulu. Ini kita ke bagian setting. Habis itu kita aktifkan developer mode. Setelah mengaktifkan developer mode, kita ke setting lagi, lalu kita ke technical, lalu kita ke company properties, lalu kita cari hal-hal berikut, hal-hal yang ada sudah dicantumkan di catatannya. Nah ini kita cari masing-masing. Nah jadi ini nanti akan saya tuliskan apa saja yang harus diganti seperti apa. Namun untuk membersihkan waktu akan saya contohkan satu dan lainnya akan saya skip. Kita coba cari yang ini dulu. Nah ini kan value-nya belum ada. Nah kita ganti, kita edit, kita tambahkan value-nya sesuai dengan yang sudah ada di sini, yaitu
Tahun 212 ini kita copy saja. Nah, akun 212 ini apa sih? Itu dia sebuah akun yang ada pada akun yang memiliki ID 212, yaitu akun piutang usaha atau receivable. Nah, kita lihat di mana kurang lebih seperti ini. Jadi kita buka coding kita buka catatan vokal, lalu buka di sini. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini ID 212. Jadi ini kita copy. Nah, ini kita save. Nah, oke. Nah, jadi setelah kita save, jadi akun ini sudah link ke akun piutang usaha, yaitu yang type receivable dengan ID 212. Selanjutnya kita akan melakukan link kepada beberapa akun lainnya, itu yang ini. Akan saya skip. Jadi akan saya skip jadi biar lebih cepat. Oke, saya ganti dulu. Oke, jadi saya sudah melakukan link ulang kepada di bagian komentar properti, ikut buktinya. Dan yang tidak juga karena ini pas sudah dicarikan ini enggak, sisanya sudah ada. Nah, oke, selanjutnya adalah kita asal dari komentar properties kita ke bagian jurnal. Nah, bagian jurnal itu dapat diakses dengan melalui berikut. Jadi kita ke accounting, lalu kita ke configuration, ke jurnal, lalu kita pilih masing-masing. Ini klik. Nah, ini ada kita edit, lalu di sini default debit account ini kita ubah sesuai dengan yang ada di catatan. Seperti biasa. Oh, sorry. Nah, jadi saya ulang lagi, kita ke menu accounting, kita ke configuration, kita ke jurnal, lalu kita di sini kita klik salah satu jurnalnya, lalu kita edit. Nah, ini ya default debit account, semua default credit account kita ubah lagi, kita cantumkan lagi sesuai dengan yang ada pada catatan. Nah, di sini jadi saya akan skip lagi, skip untuk mempercepat waktu. Saya contohkan satu. Jadi untuk ini kita customer invoice-nya kita pilih yang ini yang sebelumnya, yang di data default. Yang sekarang kita pakai yang ini 4.000 pendapatan usaha. Jadi di sini kita pilih pendapatan usaha. Ini udah kita save. Kalau kita akan melakukan untuk beberapa jurnal lainnya yang ada catatan yang akan saya contohkan juga, namun akan saya skip di video. Oke, jadi ini sudah selesai untuk inputnya. Jadi yang input ini cash jadi nambah ini, kemudian bank juga jadi ini, dan yang terakhir itu vendor bill jadi beban usaha. Oke, jadi setelah kita melakukan link ulang kepada beberapa hal di properties dan jurnal, jadi kita sudah mulai bisa melakukan transaksi. Jadi untuk transaksinya kita akan mengerjakan kurang lebih 15 transaksi. Nah, oke, akan kita mulai bagaimana caranya. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan transaksinya. Jadi kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan. Jadi setelah kita itu, jadi kita akan melakukan beberapa hal untuk menjalankan transaksinya, atau lebih beberapa hal untuk menunjang transaksi. Jadi pertama kita melakukan import saldo awal piutang dan hutang usaha. Nah, ini maksudnya kita melakukan import yang ini kita import nih data pelanggan dan saldo awal hutang usaha, dan data pemasok dan saldo awal hutang usaha. Nah, ini ingin kita import nih. Oke, jadi kita importnya gimana? Jadi kita importnya tutupan. Nah, jadi ini kita import, ini data pelanggan dan saldo awal hutang usaha, dan ini data pemasok dan saldo awal hutang usaha. Jadi kita ingin masukkan saldo awal piutang usaha dan saldo awal hutang usaha itu ke Odoo. Oke, jadi caranya bagaimana? Caranya kita seperti berikut. Nah, ini caranya. Kita buka menu accounting, buat invoice, lalu save validate, lalu kita lakukan sama untuk hal-hal yang lainnya. Jadi saya berikan contoh pertama untuk satu contoh untuk piutang usaha dan satu contoh untuk hutang usaha. Oke, jadi untuk piutang usaha kita ke accounting, lalu ke customer invoice, nah, kita create. Nah, lalu kita sesuaikan dengan yang di sini. Oke, yang pertama jadi peserta umum kelas pagi, kita masukkan di customer ya. Oke, lalu invoice date-nya ini kan dia saldo utang per 1 Januari ya. 1 Januari yaitu di sini ya, 1 Januari 2006. Jadi tanggal invoice-nya 01/01/2000. Nah, ini udah. Nah, lalu kemudian lalu kita di sini add line product.
Nah, karena dia di sini bukan merupakan sebuah produk, jadi kita bisa kosong sama produk. Lalu kita isi deskripsinya. Isi deskripsi dengan saldo awal piutang usaha. Ya, ini juga udah bawaannya tadi yang kita set di jurnal. Kemudian price-nya jangan lupa diisi, sesuaikan dengan ini, yaitu 200.000. Oke, sudah. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk di validate di save terlebih dahulu. Kemudian kita validate. Nah, ini untuk ini untuk saldo awal piutang usaha atau enggak invoice-nya. Jadi kita akan tadi kita udah melakukan yang pertama, jadi kita akan melanjutkan untuk 3 hal lainnya. Namun akan saya skip untuk membersihkan waktu. Oke, saya isi dulu untuk yang hal lain. Ya, oke, kita bisa lihat di sini kita sudah melakukan memasukkan saldo awal dari piutang usaha atau invoice-nya di sini. Ini sudah ada semua, sudah sesuai. 11.700, price juga 11.700. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan import saldo awal hutang usaha. Jadi kalau lebih cara sama, namun beda di sini. Kita melalui ke accounting, vendor bills, lalu create baru. Jadi dia kita di sini, aksesnya di sini. Accounting, vendor bills. Jadi sini accounting, vendor bills. Nah, jadi di sini kita akan masukkan saldo hutang usaha. Saldo hutang usaha itu yang mana, yang ini akan kita masukkan. Oke, jadi kita akan saya akan contohkan untuk satu hal, yaitu traffic offset. Kita klik di sini. Oh ya, di sini juga jangan lupa saya tambahkan. Jangan lupa nah, ini maksudnya gimana? Jadi kita di sini kita kontak dulu. Ini kita kontak, kemudian cari orang yang itu offset ini, lalu kontak di sales and purchase ya kayak gitu. Nah, jadi di sini kita nyalain dulu isi vendor ya, save, kemudian cari yang satu lagi di sini, yaitu kan komputer, melakukan sama juga karena nanti akan dipakai sebagai vendor mereka. Jika sudah, kita bisa kembali lagi karena tadi accounting, vendor bills. Kita contohkan untuk yang pertama, yaitu traffic offset. Nah, untuk vendor reference ini kita masukin yang ini nih, vendor reference ini S01. Oke, untuk bill date-nya 1 Januari sama pribadi. Nah, di sini line, karena dia bukan produk, kita bisa deskripsi saldo awal. Kemudian unit price-nya seharga 3.500. Dan jangan lupa untuk di validate lagi, save dan validate. Oke, nah ini sudah terbentuk. Kita akan membuat lagi untuk yang satu lagi, yaitu yang persen komputer menggunakan skip. Ya, di sini sudah terbentuk dua saldo, sudah kita masukkan dua saldo awal hutang usaha ke sini, itu total 14.700 sudah sesuai. Nah, oke. Kemudian setelah kita memasuki saldo awal hutang usaha, langkah selanjutnya adalah kita melihat catatan terlebih dahulu. Yang di catatannya, langkah selanjutnya adalah kita menjalankan transaksi dengan melihat ke bukti transaksi yang adanya. Jadi bukti transaksi itu yang mana sih, nih saya beritahu. Jadi bukti transaksi itu di sini. Nah, ini bukti-buktinya. Jadi bukti-bukti ini merupakan sebuah transaksi yang harus kita jalankan di Odoo. Nah, jadi ini kan saya cantumkan bagaimana dari bukti ini kita membuat bukti pembayaran ini di Odoo. Oke. Jadi ini akan saya perlihatkan masing-masing. Jadi oke. Nah, untuk bukti pertama akan kita jalankan juga.
Jadi pertama kita akan menjalankan bukti pertama. Oke, untuk langkah pertama, untuk bukti pertama, jadi maksudnya kita adalah di sini bukti pertama itu yang ini. Ini bukti pertama. Nah, jadi kita lihat untuk bukti pertama ini kita akan kemana? Jadi untuk bukti pertama kita akan, ini bukti pertamanya. Ini bukti pertama, kita lihat. Oke. Ya sudah, jadi untuk bukti pertama kita akan ke accounting vendor bills. Jadi kita akan menganggap bukti pertama sebagai bills. Kenapa? Karena dia termasuk dalam bills karena PT Gria Ilmi ini melakukan pemesanan kepada vendor untuk membeli perlengkapan pendidikan. Jadi dia ibaratnya kita membayar vendor untuk memesan suatu barang. Oke. Jadi kita ke accounting vendor bills terlebih dahulu. Ini accounting vendor bills, kemudian kita create baru. Nah, oke. Kemudian di sini ada informasi apa saja yang harus diisi di pembuatan bills ini. Ini vendornya toko stationery, referensi itu nama di sini, tanggal invoice, dan ini dan lain-lain. Nah, ini semua tuh kita nge-refer ke sini. Nge-refer ke bukti satunya. Itu ini sini. Ini nama vendornya, kemudian ini tanggal billsnya, kemudian ini referensi billsnya, ini price-nya, dan ini description-nya. Oke, langsung kita isi saja. Auto position ini jangan lupa juga untuk di body context. Kita balik ke vendor bills, kemudian create lagi tadi stationery, vendor reference yang tadi. Itu kemudian untuk tanggalnya, ini tanggalnya 1 Januari 5 Januari 2006. Kemudian ini tanggalnya ini. Oke, ada. Kemudian tanggal, lalu ada harga 1000 dan lain produk ini, lain produk di sini. Ini lain produk terus di sini, description produk. Oke, sudah. Nah, kemudian terakhir untuk unit price adalah 100.000. Oke, sudah. Jadi ini kita save dan kita validate. Nah, tapi ini jangan diregister payment dulu. Kenapa? Nah, payment itu sebagai beban. Jadi sampai sini saja karena dia sudah di deskripsi dibilang dicatat sebagai beban, jadi belum dibayarkan. Oke. Nah, jadi ini untuk bukti pertama. Oke, kita lanjut ke bukti kedua. Oke, lanjut ke bukti 2. Jadi pada bukti 2 ini bukti 2-nya. Nah, di sini kita dapat melihat ini ini kan kita sebagai dia diterima dari, ini kan dibayarkan kepada. Sekarang kita lihat ini diterima dari, berarti ini berupa invoice. Pertama plus pagi sebagai customer, lalu ini sebagai invoice date totalnya, lalu dia di sini dibikin suatu produk, add a line produk. Nah, tapi produknya jangan diisi, ini sebagai description-nya, ini untuk price-nya. Lalu ini untuk line produk, ini produknya diisi yaitu MYOB dengan kuantitas 10 buah dan masing-masing harganya tuh 25.000. Jadi di price-nya 25.000, nanti dikali 10 hasilnya 250.000. Dan jangan lupa pada line produk tersebut ditambahin tax 10%. Oke. Langsung saja kita lihat di catatannya. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, ini masuknya ke invoice karena si PT Gria Ilmi melakukan penjualan kepada customer, yaitu peserta kelas pagi untuk pendaftaran dan jual modul. Nah, ini customernya seperti yang tadi, dan ini bla bla bla. Oke, kita lanjut ke, jadi kita masuk ke accounting customer invoice. Accounting customer invoice, kita bikin baru, create baru, dan di sini kita lihat dia peserta umum kelas pagi.
lagi, lalu invoice date-nya dia sama. Sorry. Nah, ini invoice date-nya 5/2006. Kemudian add a line. Nah, yang pertama kita ada di description-nya, yang ini di description. Langsung saja kita tulis di description dengan harga 4 juta. Ya, sudah 4 juta. Kemudian tambahkan lagi produk. Nah, kita cari produknya karena di sini ada M YUB. Nah, ini dia YUB. Nah, ini kemudian di sini kuantitasnya. Kalau di sini kan dia bilang kuantitasnya 10 buah. Kita 10. Harga masing-masing 25.000 sesuai nih kayak juta. Nah, tambahin teksnya di sini. Tambahin teksnya 10%. Oh iya, jadi ini kita juga untuk membuat teks baru di sini. Jadi kita bikin teksnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara untuk itu membuat teks? Nah, untuk membuat teks di accounting, taxes. Ya, nanti ini kita cancel terlebih dahulu. Kita buat baru namanya PPH 10% dulu. 10%. Dia akan penjualan, iya, sudah price, amountnya 10%. Oke, jadi kita balik lagi ke customer invoice, kita buat hal yang tadi lagi. Nah, pas pagi budgetnya 5, ada ini lain description tadi berapa juta harganya 4 juta. Oke, nah ini online kalau kita kasih MTG 10, teksnya baru pilih yang nah, oke, jadi totalnya sudah 4.275.000. Nah, jika sudah, lalu kita save, kemudian kita validate. Nah, setelah kita validate, ini kita langsung register payment. Kenapa kita langsung register payment? Karena di buktinya tidak ada dia dicatat sebagai bulan, jadi kita langsung saja untuk membayarnya. Kita klik bayar register payment. Nah, ini harga invoice-nya benar, ini payment date-nya ini kita ubah ke 01 2006. Nah, ini ya sesuai dengan due date-nya. Ini juga sudah kita validate pembayarannya. Nah, jadi ini pembayarannya selesai. Jadi untuk bukti 2 sudah selesai. Jadi dia sudah 0, komandonya sudah terbayarkan, paid on. Oke, sudah terbayar. Oke, jadi butuh bukti 2 selesai. Kita lanjut ke bukti 3. Oke, kita lanjut pada bukti ketiga. Ini bukti ketiganya. Jadi di bukti kayak gini kita dapatkan informasi bahwa ini merupakan sebuah bills karena kita membayar kepada Bapak Ambrosi melalui ini bilet tidak mandiri. Nah, jadi kita di sini melakukan pembayaran kepada Bapak Ambrosi. Jadi di sini dia sebagai vendor, kemudian ini vendor reference-nya, ini tanggalnya, dan ini ya di sini kita di line produk kita deskripsi kita tulis ini dengan harga ini, dan ini ada PPN dan PPH. Jadi PPN dan PPH ini nanti karena belum ada akan kita buat dulu di teksnya. Kemudian itu saja yang informasi kita dapatkan. Jadi kita lihat di sini informasinya yang kita dapatkan: vendor, bills, vendor reference, produk, dan lain-lain. Jadi kita buat transaksi ini di Odoo. Jadi pertama kita cari dulu Bapak Ambrosi. Di vendor bills kita buat dulu.
Ini karena di sini dia belum ada, kita buat dulu. Jika dia di sini is a vendor udah, berarti jika sudah, lalu kita langsung tes. Kita save. Nah, itu vendor reference kita masukin dengan yang tadi. Kita masukkan ke sini. Build date-nya itu 5 Januari 2006. Ini. Oke, bisa di sini add line. Description tadi yang saya bulan Januari. Oh iya, sorry. Sebelum kita terlebih dahulu harus buat teks. Nah, jadi membuat kita buat teks terlebih dahulu, karena kita bisa. Nanti lah kita selesaikan ini dulu. Unit price-nya itu dia sebesar 6 juta. Oke, 9 juta. Nah, ini teks kasih nomor. Kita buat teks dulu di sini. Ini kita buat teksnya baru. Jadi nama yang pertama PPN 10%. PPN 10%. Wow, ini kita di sales, kemudian di purchase kita di pembayaran. Lalu ini 10%. Kita save. Kemudian kita buat baru lagi. Ini itu untuk yang PPH pasal 4. Nah, nah, di sini dia di purchase juga. Nah, tapi dia beda di sini minus 10 karena di sini dia ada pengurangan. Kita save. Nah, jika udah save nih teksnya sudah masuk semua, baru bisa kita pilih di sini. Nah, ini yang sewa tuh jadi dia nambah sih, bukan nambah 500, lalu tambahin lagi yang pasal, jadi dia berkurang jadi 6 juta. Nah, jika sudah terisi semua, kita save dan jangan lupa save dan validate. Nah, jika sudah di validate, baru kita lakukan di sini ada yang perbedaan dari sebelumnya. Kita lakukan register payment karena dia bukan di keterangan tidak ada dia merupakan beban, jadi kita langsung bayar. Ini register payment. Ya, ini kita bayar dengan segitu. Oke, payment date-nya sesuaiin 05 salah 01 05 2000. Ini sudah. Yang jurnal dia melalui bank, bayar ini melalui Bank Mandiri, jadi payment melalui bank tidak. Oke, ini juga sudah membayar. Kita sudah membayar sebesar 6 juta. Jadi ini bentuk bukti 3 sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita dapat lanjut ke bukti keempat. Oke, untuk bukti 4. Jadi untuk bukti 4 kita akan melakukan pelunasan hutang komputer. Jadi sebenarnya ini kita bukan membuat invoice atau bills baru lagi, karena sebenarnya karena pelunasan hutang kita sebenarnya sudah membuat di sini. Ini kita sudah membuat bills di sini. Jadi untuk bukti 4 ini di catatannya kita ke bills dulu, karena dia ingin melakukan pembayaran hutang, lalu klik bills yang vendornya Chandra Komputer, karena sebelumnya kita sudah melakukan saldo awal hutang usaha. Jadi PT Gede Ilmi ini hutang untuk melakukan pembayaran komputer. Jadi kita sekarang akan membayar hutangnya itu. Jadi kita klik bills yang vendor Chandra Komputer, habis itu register payment, lalu isi payment dengan ini. Kita lihat dulu di sini, kita ke accounting, kita ke vendor bills, cari ya vendornya Chandra Komputer. Nah, harganya disesuaikan 10.200.000 sesuai dengan di kita bayar 11.200.000 sesuai dengan di bukti 4. Lalu kita register payment di sini. Nah, payment date ini kita ubah jadi 01/9/2006 sesuai sama ini. Ini kita bayar juga melalui Giro Mandiri, jadi bank kredit. Ya, oke, jadi kita sudah melakukan pembayarannya, sudah selesai. Ini paid on memenuhi sudah 0, jadi sudah selesai untuk bukti 4. Selanjutnya kita dapat ke bukti 5.
Ya, untuk kasus kelima, bukti kelima maksudnya, kita lihat dulu buktinya. Jadi ini tuh sebenarnya tadi kita sudah membuat, ini kan dia bilang piutang kursus. Jadi tadi sebenarnya sudah kita buat di sini untuk piutang kursus ini sudah kita buat. Nah, namun ternyata di sini ada pembayaran teks, pemotongan teks. Jadi di voice yang pertama tadi kita belum menyentuhkan teks. Jadi kita buat baru lagi invoice. Nah, di sini kita akan nanti membuat baru invoice dengan informasi berikut ini, nama customernya, lalu ini pakai ini invoice date-nya, lalu uh, ini di description saldo awal piutang namanya nanti, terus ini kita bikin pajaknya juga di configuration text itu. Oke, jadi kita lihat di catatan apa sih yang kita dapatkan. Nah, bukti 5, jadi kita membuat invoice ya kan. Lalu isi customer sekian, invoice date-nya dan description-nya ini, lalu awal piutang, lalu include text, lalu kita bayar seharga invoice-nya. Oke, kita bikin dulu invoice-nya karena yang tadi salah. Klik baru invoice. Nah, invoice date-nya itu kita buat yang 1 Januari karena dia hitungannya masih awal. Ini invoice date-nya beda sama pembayaran date itu ya. Jadi nomor 1 tanggal 3 pembayaran. Oke, jadi ini kita bikin lalu nah sini headline kita tulis saldo awal piutang usaha. Ini udah price itu 6 juta. Oke, nah kita buat dulu teksnya di sini. Configuration text, kemudian kita create baru yang namanya PPH pasal 22. PPH pasal 22. Nah, ini kan kita invoice itu penjualan, berarti benar persentasenya karena di sini dia berkurang 25% jadi minus 25. Nah, ini sudah kita kembali lagi ke sini. Teksnya bisa kita pilih yang PPH pasal 22. Nah, jadi ini total harus diberikan sebesar segini. Nah, ini kita save, kemudian kita validate. Nah, jika sudah validate, kita bisa melakukan register payment karena ini bukan beban yang harus disimpan. Ini kita silakan isikan register payment, lalu isikan payment date dengan 10 Januari 2006. Payment, lalu kita ke payment date ini kita ubah jadi 2006. Ya, setelah ini ya bank payment journal bank karena dia melakukan transfer bank, lalu kita bayar langsung pembayaran. Nah, ini teksnya sudah terbayar dan amountnya sudah 0, jadi menunjukkan bahwa bukti 5 sudah selesai untuk dijalankan. Lalu kita bisa lanjut ke bukti 6. Oke, jadi untuk bukti 6 ini adalah bukti 6. Jadi di sini kan kita kategori ini akan dibayarkan kepada kita, berarti membayar kepada kas negara dan negara itu berarti kan bills berarti. Jadi kita membuat bills dengan vendor berikut. Vendor reference ini, bills data ini, kemudian ini di line produk pertama description harga sekian, ini line produk kedua description harga sekian. Oke, kita lihat catatannya. Ini untuk catatannya. Karena kita melakukan pembayaran bills, nah terus ini vendornya, kalau belum ada kita buat lagi di kontak dan jadikan vendor. Bill date sekian. Oke, kita nanti juga jangan lupa langsung register payment karena bukan beban yang dicatat. Ini langsung kita jalankan. Ini kita ke vendor, ke bills, kita create. Nah, vendornya berarti kita akan cari kas negara. Nah, akan belum ada kita buat dengan tulisan besar semua. Buat dan di sini pakai ke vendor. Oke, kita save reference-nya PP6014, bill date-nya tanggal 10 Januari 2006.
Oke, guru. Nah ini headline description pertama, kita pembayaran PPh harganya 600.000. Dan yang kedua, deskripsinya adalah seperti kita itu kita PPN ini sebut lalu harga 610.000. Ini juga sudah totalnya 1.220.000 sama seperti bukti 6 sini. Lalu langsung saja kita save dan validate terlebih dahulu. Oke. Nah, jika sudah baru kita register payment. Nah, di sini register paymentnya, payment date-nya jangan lupa tanggalnya sama 10 Januari juga. 10 2006. Oke, lalu pembayaran lewat bank karena di sini kas. Berarti dia kas negara, berarti cash. Nah, oke, juga sudah Nah, ini kita sudah melakukan pembayaran dan amonnya sudah 0. Sudah selesai untuk kasus bukti 6. Lanjut ke bukti 7 sekarang, ke bukti 7. Oke, untuk bukti 7 jadi ini soalnya. Nah, dari soal ini kurang lebih hasil yang kita dapatkan informasi sebagai berikut. Ini vendornya namanya Tove Offset, bills data sekian, vendor reference itu, dan ini klaim produk pertama segini. Kita langsung kita buat di ini. Kita buat baru. Tentunya Tove Offset sudah ada karena ada sebelumnya. Oke, ini kita buat baru. Ini vendor reference-nya itu 665, kemudian bill date-nya 15 Januari 2006. Nah, headline yang pertama ke komputer. Karena awalnya unit price itu segini kita beli, nah, tapi misalkan di studi kasusnya kita weight 12.500. Nah, sudah dengan kuantitasnya sebesar 50. Terus kemudian langkah selanjutnya tambahkan lagi untuk yang kedua. Yang ini kita cari modul pajak terapan. Ini ada. Nah, ini kemudian kuantitasnya juga 50 sesuai soal. Nah, unit price-nya awalnya tuh 30.000 tapi di soal diminta 32.000. Jadi kita ubah. Totalnya dari keduanya itu 2.250.000. Oke. Nah, ini kita save dan validate dulu. Kita validate sesuai 25 sesuai di sini. Oh, ada PPN-nya, sorry. PPN-nya 10% dari totalnya. Ini kita tambahkan aja. Kita buat terlebih dahulu pajaknya. Di sini ini PPN 10% modul udah ada kita. Oh, belum ada yang untuk penunjuk. Kita akan ini kan pembelian, jadi bawaan itu pembelian. Ini kita create lagi. PPN 10%. Kita buat lalu di sini teks masing-masing PPN 10%. Ini kita tambahkan PPN 10%.
Jadi total semuanya sudah sama, yaitu ini tambahkan kurang lebih segini. Nah, oke, jadi sudah sesuai. Nah, jika sudah, kita save lagi, lalu kita validate. Setelah validate, lalu kita akan melakukan pembayaran. Oke, bisa payment. Tapi pembayarannya ini masih tidak dengan harga penuh, karena di sini dia membayar dengan harga 1 juta. Nah, ini payment date juga langsung hari 15 Januari. Oke. Nah, berarti ini kita di sini 1 juta payment date-nya ubah jadi 15. Ini udah 1 juta dia, dan juga di sini kita bayarnya lewat kas, berarti ini jadi cash. Kemudian bisa langsung kita bayar. Kita bayar. Nah, ini kita validate. Jadi tadi ini kita bayar 1 juta. Nah, ini oke, kita tambahkan. Nah, jadi dia masih terus sebagai hutang usaha. Nah, jadi di sini kita pilih yang ini karena dia masih ada utang sebanyak 1.447.500 sesuai yang ini, masih ada utang segini. Oke. Jadi kita validate. Oke, sini. Nah, stage segini masih sisa, kita masih utang sebesar 1.447.500. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa bukti 7 sudah selesai. Kita lanjut ke bukti 8. Oke, untuk bukti 8 ini bukti 8-nya. Nah, jadi dari bukti 8 ini kita mendapatkan informasi sebagai berikut. Nah, ini jadi dia masuk invoice karena melakukan penjualan pada customer untuk pendaftaran khusus dan penjual modul. Jadi ini customernya, lalu ini invoice date. Ini jadi deskripsinya, ini harganya sekian. Lalu produknya pajak modul pajak terapan, jumlahnya 10 dikali jumlah 10 dan harga per produk 50.000. Dan juga ada tax PPN atas modul 10%. Nah, lalu kita di register paymentnya sekian, dan payment date-nya itu tanggal invoice date. Oke, jadi kita bikin dulu invoice, kemudian kita bikin atas nama peserta kelas malam. Ini sudah ada. Ini kemudian, nah di sini bikin deskripsinya. Harganya 14 juta. Dan penjualan modulnya bikin produk lagi, ini betul ini ajak kapan. Kemudian kuantitasnya di sini mintanya 10 buah, berarti 10. Harga masing-masing yang sudah ada itu 50.000 sesuai. Dan jangan lupa kita nambahin teks yang PPS 10% modul, jadi nambah kita nambah 50.000, jadi totalnya 14.550.000 sesuai. Dan jangan lupa untuk di save dan validate. Nah, setelah kita validate, langsung kita lakukan register payment. Nah, tapi register paymentnya ini
tidak harga invoice-nya, karena di soal hanya diabadikan sebesar 11.640.000. Jadi kita bayar 11.640. 11.60. Oke. Nah, ini ada sisanya itu 2.910.000. Nah, ini di sini kita akan pilih sebagai opsi keep open, karena akan masih bisa dihitung sebagai piutang usaha. Karena di sini piutang usaha berarti nanti masih ada piutang sebesar segini. Oke, kita open valid. Oh, payment data jangan lupa. Salah. 01 tanggal 16 2006. Oh, ini sudah validate. Nah, jika sudah validate, ini menunjukkan bahwa pada tanggal sekian dibayar 11 juta dan masih sisa piutang usaha dari piutang usaha ke Pastoral kelas malam sebesar 2.910.000. Nah, dari itu bukti 8 selesai, sekarang kita pakai bukti 9. Oke, sekarang untuk bukti 9. Jadi bukti 9 ini di sini keterangan kita menerima piutang PT Liga Utama. Nah, di awal-awal tadi kita sudah membuat di bukti 9 ya. Nah, di awal-awal kita sudah membuat saldo awal piutang usaha, yaitu yang ini PT Liga Utama sebesar 4 juta. Jadi kita akan menerima pembayaran dari PT Liga Utama ke kita sebesar 4 juta ini. Oke. Nah, jadi berikut informasi yang didapatkan dari bukti transaksi tersebut. Nah, ini jadi kita udah ada invoice-nya karena tadi sudah di awal kita sudah buat yang saldo awal piutang pertama, lalu kita tinggal jalankan register payment dan dengan payment date-nya sekarang. Oke, kita jalankan saja untuk bukti 9. Di sini kita ke customer invoice, kemudian cari yang dari utama, lalu kita jalankan register payment. Nah, register payment-nya sesuai dengan 4 juta. Nah, ini payment date jangan lupa diubah jadi 1, tanggalnya sesuai di sini 18 Januari 18 hari. Oke, jika sudah kita validate. Nah, jika sudah ini, nah nih kita sudah menerima piutang usahanya dan piutang usahanya menjadi 0 karena sudah dibayarkan oleh pihak PT Liga Utama. Oke, maka itu bukti 9 sudah selesai, kita lanjut ke bukti 10. Oke, untuk bukti 10 ini soalnya. Nah, jadi dari informasi berikut kita mendapatkan beberapa hal. Nah, berikut catatan yang didapat dari bukti 10. Nah, ini untuk bukti 10 kita dapatkan bahwa ini merupakan suatu bills karena PT Grid ini ingin melakukan pembayaran tagihan listrik dan air. Nah, vendornya isi dengan ini. Nah, karena belum ada, jadi kita buat terlebih dahulu jadikan vendor di kontak atau nggak langsung di pembuatan vendornya. Lalu bill date sekian, vendor reference-nya, dan ini line produk deskripsi ini, harga dan deskripsinya, dan lalu kita lanjutkan register payment. Oke, langsung saja kita buat transaksinya. Bills, karena dia membayar. Create, ini belum ada, jadi kita PLN, Telkom, DM. Belum ada, kita create langsung. Nah, karena sudah ada, kemudian bill date-nya kita isi sama 20 Januari. Sini 20 Januari. Oke, vendor reference jangan lupa diisi dengan PKK 6016. Sudah apply, lalu kita di description-nya kita tulis dengan pembayaran tagihan ditetapkan akhir dan bulan Januari 6. Nah, itu dengan harga sebesar 3.600.000. Sudah sesuai di 3.600, sama saja kita save dan kita validate. Nah, jika sudah lah, kita langsung ke register payment. Setelah kita register payment, langsung bayar, dan dia bayarnya melalui cek mandiri, berarti dia bank mandiri, yaitu bank, berarti oke. Payment date-nya sesuaiin 01 20 2006. Ini sesuai yang ini. Oke, kita validate, dan jika sudah, maka amount due-nya sudah 0, menunjukkan bahwa pembayaran tersebut sudah dilakukan dan tidak ada hutang usaha lagi. Dari itu bukti 10 selesai, kita lanjut ke bukti 11. Oke, sekarang kita lanjutkan bukti 11. Ini soalnya untuk bukti 11. Nah, informasi kita dapat dari bukti 11 ini sebagai berikut, ada di catatan, saya catat di sini.
Nah, ini informasi yang kita dapat. Jadi dia masuk invoice karena dia tuh melakukan penjualan kepada customer atau pendaftaran khusus penjual modul. Nah, terus selanjutnya ini customer-nya, ini invoice date, lalu ini hal yang dijualnya yaitu pertama pendaftaran ekspor impor ini 1.600.000, kemudian produknya kita ada modul ekspor impor. Nah, ini jumlahnya 12, harga masing-masing 40.000 dan teksnya yang sudah ada. Nah, lalu kita melanjutkan register payment dengan harga 8.440.000 dengan payment date sekian, dan ini ketika dibayarkan register payment sebesar segini akan masih ada sisa piutang usaha. Jadi dia kita pilih ke open. Oke, kita buat saja transaksinya terlebih dahulu. Nah, kita ke sini, kita ke tadi dia invoice. Oke, jadi sini kita customer invoice, kita buat create lagi untuk kelas malam. Invoice date-nya 1 Juni 2006, 01/21/2006. Kemudian masuk sini, isi deskripsinya. Daftar SPP per orang, price-nya sebesar 9.600.000. Oke, nah lalu tambahkan tambahan lagi. Ini untuk kita pilih produk dengan nama ekspor impor, modulnya. Nah, ini kuantitasnya sebesar 12 buah. 12 dengan masing-masing harga 40.000, jadi 480.000. Nah, totalnya itu 10. Oh iya, tambahin pajak, sorry, lupa. Tambahin pajak modul. Jadi total 10.128.000 sama seperti di sini. Oke, nah kita sekarang kita save dan validate terlebih dahulu. Setelah save dan validate, kita melakukan pembayaran register payment. Nah, tapi tidak dibayar dengan semuanya karena di soal hanya dibayar sebesar 8.440.000. Ini kita hapus dulu. Jadi 8.440.000. Oke, nah ini ada pilihan keep open atau mark invoice as fully paid. Nah, kita pilihnya keep open karena si payment difference sebesar 1.688.000 ini masih akan disimpan sebagai piutang usaha. Jadi kita pilih open, payment date juga jangan lupa diganti jadi 61/21/2006. Oke, kita validate. Nah, ini sudah ada pembayaran sebesar 8.440.000, yang dimana masih ada piutang usaha sebesar 1.688.000 dari pihak peserta umum pas malam ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bukti 12. Oke, untuk bukti 12, jadi ini agak sedikit berbeda dengan bukti sebelumnya karena kita di sini dia menerima dari kas cuci tangan untuk penyetoran dana dari kas cuci tangan ke Bank Mandiri. Jadi di sini ada kayak pemindahan jumlah uang dari akun ke akun. Jadi akun pertama tuh di kas cuci tangan lalu dipindahkan ke Bank Mandiri. Nah, maka dari itu kita di sini masuknya ke journal entry. Nah, dari informasi berikut apa aja yang dapat didapatkan, kita lihat di catatannya. Oke, di berikut catatannya. Nah, ini dia masuk journal entry karena ada pemindahan jumlah uang dari akun ke akun. Nah, date-nya sekian, lalu journal reference ini. Nah, ini akun pertamanya, isi akunnya. Jadi akun pertama dia kasih tangan kredit sebesar 15 juta karena dia mengeluarkan uang sebesar 15 juta. Lalu yang kedua dia Bank Mandiri dengan debit sebesar 15 juta karena dia menerima uang sebesar 15 juta, di mana debit kredit itu kan emang harus imbang dua-duanya. Nah, setelah itu kita harus melakukan post journal tersebut. Oke, kita lakukan saja untuk bukti 12 ini, total transaksi 12. Let's go. Ini kita ke accounting, journal entry, lalu kita create. Nah, date-nya ini seperti yang tadi di sini, date-nya 28 Januari 2006. 28 Januari 2006. Nah, ini lalu referensinya itu BKM 0616. Nah, ini jurnalnya di bank saja karena kita ujungnya nanti ke bank. Nah, ini dulu at line account-nya yang pertama yang debit terlebih dahulu, yang kredit terlebih dahulu. Yang kredit aja biar lebih terlihat enak. Berarti dia dikasih tangan. Jadi sini mengalami kredit sebesar 15 juta.
lalu yang di sini si Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini dia mengalami debit sebesar 15 juta. Nah, ini udah sesuai dua-duanya. Sini juga 15 juta, debit 15 juta, kredit 15 juta. Nah, setelah itu kita save. Dan jangan lupa untuk di-post. Kita post. Nah, ini sudah muncul, sudah ada di journal entry, berarti menunjukkan bahwa bukti 12 sudah selesai, sudah masuk. Kita lanjut ke bukti 13. Oke, lanjut untuk bukti 13 ini soalnya. Nah, kalau ini sudah seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu yang antara invoice atau bills. Jadi dari informasi ini apa saja catatan yang kita dapat untuk melakukan transaksi 13 ini catatannya. Jadi untuk yang bukti 13 kita masukin ini ke bills karena PT Gremil melakukan pembayaran ke instruktur terhadap honor instruktur. Nah kemudian dia ini vendornya itu instruktur. Nah, nanti jika belum ada tuh bisa dicek dulu di kontak, mungkin belum di assign sebagai vendor. Nah kemudian ini bills date-nya, vendor reference, lalu ini line produknya, dan juga ada PPh pasal 21 5% ini jika belum ada dapat dibuat terlebih dahulu, lalu register dengan isikan payment kemudian selesai. Nah, karena kita jalankan transaksi ke-13. Kita ke vendor, kita ke bills, kita lihat dulu instruktur. Belum ada. Nah, tapi seingat saya sudah membuat di partner, jadi kita ubahnya di sini dulu. Nah, ini instruktur. Nah, ini kita edit, kita ubah di sales and purchase is a vendor. Nyalakan, kemudian kita save. Lalu balik lagi ke pembuatan bills. Kita create, kita vendor rating instruktur udah ada, vendor reference-nya kita yang tadi yaitu yang BKK 6017, bill date-nya itu 30 Januari 2006. Kemudian ini produknya di deskripsi. Oke, sudah ada sebesar 9 juta. Nah, kita lihat teksnya sudah ada atau belum? Belum ada. Kita buat dulu teksnya seperti yang tadi. Teks itu berikut. Nah, ini pasal 21 kita buat. PPh pasal 21 5%. PPh pasal 21 5%. Kita buat ini, kita purchase, kemudian kita membayar, kemudian ini 5%, kita save. Sudah bisa kita manfaatkan di sini. Nah, ini dipotong, sorry. Berarti karena ini dipotong, teksnya kita ubah lagi. Tadi saya kita ubah menjadi minus 5. Nah, ya sudah, kita refresh. Ini kita ulang lagi, sorry. Instruktur referensinya lagi, tambah ini sini dulu sebesar 10. Kita terus nilainya 30 Januari 30. Nah, vendor reference itu BK 6017. Oke, nah teksnya, nah dia minus, sudah ada minus, jadi dia sudah sesuai di sini. Jadi 8.550.000 sini sudah selesai. Nah, baru kita melakukan pembayaran. Sudah validate dulu tentunya. Validate, lalu kemudian kita register payment, ada invoice-nya 8.550.000. Jangan lupa payment detail ubah jadi 0130 6. Ini sudah, ini dia pembayaran melalui cek mandiri dari bank. Ini kita validate. Kita lihat sudah dibayar pada tanggal 30 Januari 2006 sekian, dan mondonya 0, berarti transaksi sudah dijalankan. Kita lanjut ke bukti 14, bukti 14.
Oke, kita lanjut ke bukti 14, total 14. Ini buktinya. Nah, kita lihat apa dari informasi bukti berikut apa yang kita bisa dapat, catatan yang kita dapat untuk melakukan transaksi 14. Kita lihat di sini. Nah, ini kita dapat. Jadi ini merupakan suatu bills karena PT Grimil melakukan pembayaran terhadap gaji karyawan. Nah, vendor itu karyawan, tapi kalau belum ada, cari di kontak selalu dinyalakan isi vendornya. Kemudian bills data sekian, vendor reference, lalu ini deskripsinya. Jika belum menjadi 2006, 4 dan teks PPH pasal 21 PTKP 2006. Ini jika belum ada dibuat dulu. Lalu dia register payment invoice dan ini segini. Oke. Kita laksanakan transaksi ke-14. Oke. Jadi ini masukkan dan dia membayarkan, kita ke bills. Kita create, lalu kita cari di sini karyawan. Ya, karena belum ada dan kita sudah sebenarnya sudah import partner karyawan, kita cari di sini. Ini kita edit, bisa purchase. Ini is vendor, kita klik lalu save, kemudian kita kembali lagi ke accounting, kita ke vendor bills, dan bikin lagi. Lalu kita cari karyawan, sudah ada. Vendor reference-nya yaitu GKK6108. Ini bill date itu 3101. Nah, ini line, ini baru ke deskripsinya. Jadi karyawan bulannya berapa? Seharga 6994208. Lalu dengan teksnya juga belum ada, jadi kita buat dulu teksnya. Jadi dia ingat dia dipotong berarti minus teksnya. Ini dijepit PPH pasal 21 PTKP dulu. PPH pasal 21 lalu PTKP dulu. Ini dia kita purchase, ini minus. Oke, besar pajaknya sebesar ini, kita jangan lupa minus 19,967. Kita save. Ini kita pilih. Oh salah, berarti dia ini ya sudah benar, berarti persenannya salah. Oke, kita ubah persenan terlebih dahulu. Angkanya sudah, teksnya kurang lebih sama, kita ubah dulu sebentar, kesalahan maaf. Saya edit, ulangi dulu, oke, sekali lagi. Nah, ya susah ini 86. Ya, kurang lebih sekitar segitu, 86. Oh, berarti lebih kecil lagi, sorry, maaf. Ini kita kecilkan lagi. Kita 6,19 sebentar. X-nya kita kecilkan lagi. Ini kita close, kita pilih lagi. Nah, oke, kurang lebih seperti segitu. 8833 ya, kurang lebih seperti itu. Ini minusnya. Nah, ini udah sama, jadi tinggal di save, dan di validate. Nah, ini modenya, lalu kita langsung kita bayar sebesar 6980 sekian. User payment itu kurang lebih karena angka yang kurang udah pas. Lalu ini dia bayarnya melalui mandiri, itu melalui bank. Lalu payment data jangan lupa 0131. Oke,
Oke, juga sudah, lalu kita validate. Dan ini menunjukkan bahwa ini memenuhi sudah terbayar, jadi sudah terbayarkan semua utangnya. Sudah terbayar, jadi bukti ke-14 selesai. Kita lanjut ke bukti terakhir atau bukti 15 atau enggak? Ya, bukti 15. Let's go. Oke, kita akan lanjut ke transaksi terakhir, yaitu transaksi ke-15. Yang akan saya pakai adalah bukti ke-16 ini. Nah, udah cukup jelas informasinya. Nah, jadi kita lihat dari informasi ini kita dapat apa? Dari informasi ini kita mendapatkan di sini dia tuh journal entry. Kenapa? Karena terdapat pemindahan jumlah uang. Jadi pertama dia tuh yang pertama akun pertama tuh hutang bayar mandiri yang seperti dilihat di berikut. Di studi kasusnya dia beban bunga hutang bank mandiri. Jadi itu dia ada berarti dia hutang bank mandiri. Nah itu oke, itu akun pertama ya. Dan akun keduanya karena dia hutang bank mandiri berarti akun kedua itu bank mandiri itu sendiri, berarti dia membayar hutangnya. Jadi dia hutang bank mandiri itu debit sebesar 450.000. Kan tadi dia jika dia masih menambah dia di kredit, tapi kan karena dia dibayar itu jadi dia ada di debit itu 450.000 berkurang. Nah ya jadi dia uangnya hutangnya tuh berkurang tapi dia di debit. Nah sedangkan di bank mandiri tuh uang itu kredit sebesar 450.000 untuk membayar utang tersebut. Dan lalu kita pause. Oke, langsung kita laksanakan transaksi terakhir ini. Kita ke accounting, journal entries, kita create. Nah ini kita berarti tanggalnya tuh 01/1/6. Nah referensinya BM 102. Nah ini karena dia bank berarti di bank. Kemudian nah ini line yang pertama kita cari bank mandiri. Kita bank mandiri dulu. Dia di debit sebesar 450.000. Kemudian ini kita cari bank mandirinya 1.000. Nah jika sesuai kita save, kemudian kita post. Ya sudah jangan. Nah ini sudah ada beberapa jurnal yang bentuk. Nah jadi setelah kita menyelesaikan transaksi tadi, transaksi 15, jadi untuk bagian transaksi akuntansi pada studi kasus PT Grielm ini selesai. Selesai. Jadi ada tadi total 15 transaksi yang kita jalankan dari bukti-bukti yang ada di studi kasus berikut. Oke, setelah tadi kita menjalankan 15 transaksi, ada lagi yang harus dilaporkan di UTS ini, yaitu pertama kita akan melaporkan balance sheet dan profit loss. Nah, untuk melaporkan balance sheet dan profit loss itu dapat melalui berikut. Sebentar. Dapat melalui tab reporting tab reporting. Sebentar saya tambahkan catatan terlebih dahulu. Nah, di sini berarti setelah kita melakukan transaksi kita akan melakukan reporting. Nah, apa aja yang di report? Jadi kita makan tab 2 yaitu balance sheet dan profit loss. Nah untuk balance sheet sendiri itu dapat diakses melalui dia reporting modul accounting ke reporting baru ke balance sheet. Nah sementara itu sama kurang lebih untuk profit loss, cuman beda menu, dia ada di profit and loss. Oke, jadi pertama kita ke bagian balance sheet dulu nih, reporting. Nah ini balance sheet, kita pilih balance sheet nih, all entry, lalu kita jelas print. Kita tunggu sebentar, nanti akan terbentuk dalam print PDF. Nah ini kurang lebih hasilnya seperti ini, hasil dari balance sheetnya. Balance sheet sudah di print. Nah kemudian selanjutnya selain balance sheet kita akan melakukan menunjukkan hasil reporting dari profit and loss. Nah, berikut hasil profit and lossnya, ini kita nyalakan biar terlihat jelas. Di print, nanti langsung terdownload ke device atau perangkat kalian masing-masing. Lalu bisa langsung dibuka.
Nah ini dia bentuk profit and loss-nya kurang lebih seperti ini, seperti yang tadi. Oke, sekian dari saya untuk mengenai implementasi dari master data dan transaksi akuntansi yang ada pada LPK AgriLMI. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini hingga habis, dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kurang jelas dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya.